Bab 221. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Dia berjalan perlahan ke arah Yang Xuan. Yang Xuan juga berdiri dan pergi ke panggung untuk memberi hormat kepada penonton bersama Zhao Xiaodan. Namun, pada saat ini, Zhao Xiaodan tiba-tiba melingkarkan tangannya di leher Yang Xuan, berjinjit dan mencetak dua benang sari seperti bibir merah yang lembut dan halus di mulut Yang Xuan. Membujuk, penonton di bawah langsung mendidih. Semua orang tidak menyangka bahwa adegan seperti itu akan muncul di panggung. Kakak dan luar biasa, dan kakak iparnya sangat hebat. Entah siapa yang berteriak lebih dulu, lalu semua orang berteriak, kakak dan, kakak ipar, kakak dan, kakak ipar. Lebih banyak anak laki-laki, kedua matanya cemburu dan hampir menyemburkan api. Zhao Xiaodan diakui sebagai dewi pertama di sekolah. Sekarang mereka tidak tahan melihatnya mencium seorang pria. Terima kasih, Yang Xuan. Mata Zhao Xiaodan dipenuhi air mata. Melihat mata Yang Xuan, dia merasa bersyukur sekaligus penuh kasih sayang. Yang Xuan membuat suara yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Dia menyeka lipstik di bibirnya dengan tangannya dan menelan ludah. Sama-sama, tapi caramu mengungkapkan rasa terima kasih agak istimewa. Bisakah kamu mengubahnya menjadi cara yang normal lain kali? Setelah itu, dia buru-buru menyeret Zhao Xiaodan ke belakang panggung. Pasti ada setidaknya 10.000 guru dan siswa di sini. Jika ada orang yang mengenal Sunan di dalam, itu akan menjadi masalah besar. Para juri dengan suara bulat menunjukkan nilai penuh, skor yang sangat tinggi. Bahkan jika para juri botak ingin mencari kesalahan Zhao Xiaodan, mereka juga menunjukkannya dengan sangat enggan, karena mata masa bersinar. Saat ini, bahkan jika dia mendapat skor 9,9, dia harus tampil dengan ludah. Lipstikku tidak beracun. Mengapa kamu begitu gugup? Jika kamu menyekanya lagi, kamu akan merobek kulit. Zhao Xiaodan tidak bisa menahan tawa dan bercanda ketika dia melihat Yang Xuan menyeka bibirnya dengan tisu. Aku tidak gugup. Jika menantu perempuanku melihat hal ini, aku harus mencabut lapisan kulitnya. Aku tahu kamu seperti ini. Aku tidak akan membantumu sekarang. Yang Xuan melihat ke cermin seolah-olah sedang mengamati, dan memastikan bahwa tidak ada bekas lipstik di bibirnya, jadi dia sedikit rileks. Mendengar ini, Zhao Xiaodan merasa sedih dan mengeluh, bisakah kamu bersikap sedikit maskulin dan menggigit istrimu setiap kali kamu bersamaku? Apakah dia terlihat lebih baik dariku? Tentu saja, Yang Xuan berkata, meskipun kamu terlihat baik-baik saja, dibandingkan dengan menantu perempuanku, itu adalah satu surga dan satu bumi. Menantu perempuanku adalah putri peri Gunung Tianshan. Belum lagi ini, aku akan pulang dulu. Menantu perempuanku masih menungguku di rumah. Aku telah mengubah langit. Setelah mengatakan itu, Yang Xuan berbalik dan bergegas pergi. Melihat kepergian Yang Xuan, Zhao Xiaodan memancarkan pandangan yang sangat rumit di matanya, kemarahan dan kecemburuan. Dia tiba-tiba tertarik pada istri Yang Xuan. Wanita macam apa yang bisa membuat pria ini begitu tertarik? Dia menggertakkan giginya, mengambil keputusan, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor dan keluar, bantu aku menemukan seseorang. Pada saat ini, seorang anak laki-laki bergegas, kakak dan, ini tidak baik. Apa yang begitu panik? Bicaralah pelan-pelan. Zhao Xiaodan mengerutkan kening. Anak laki-laki itu terengah-engah. Apakah kamu tidak melihat pemberitahuan sekolah? Kamu dikeluarkan dari sekolah. Aku dipecat. Zhao Xiaodan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk membuka akun resmi sekolah. Memang, dia melihat kantor pengajaran di bagian atas mengeluarkan pemberitahuan baru. Zhao Xiaodan, Departemen Keuangan sekolah kami, memukul guru Guqin tanpa alasan, mengakibatkan patahnya 4 jari tangan kanan pihak lain, dan melakukan perilaku tidak senonoh di depan umum dengan orang-orang muda dari masyarakat yang buruk, mengakibatkan pengaruh yang sangat buruk dan keadaan yang mengerikan. Sekarang kami memutuskan untuk mengeluarkan Zhao Xiaodan dari sekolah sebagai contoh. Kakak dan, itu pasti si botak kepala sekolah. Tadi kamu terlalu ceroboh dan membiarkannya memegang gagang pintu. Kurasa kamu harus bersikap lunak dulu. Sekarang saatnya meminta maaf padanya. Anak laki-laki itu menasihati di dekatnya. Taruh saja kotorannya, aku ingin melihat berapa kilogram berat badannya. Zhao Xiaodan merasa sedikit tidak senang karena Yang Xuan. Sekarang dia benar-benar marah. Dia baru saja menemukan jalan keluar, menendang tong sampah di sebelahnya dan berjalan dengan marah ke arah juri. Pertunjukan seni berlanjut,
dan hakim botak itu adalah kepala sekolah. Ledakan, Zhao Xiaodan berjalan ke arah pihak lain, menamparnya di atas meja, menunjuk hidung pihak lain dan berkata dengan marah, "Aku bertanya padamu, apa maksudmu dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memecatku? Apa yang ingin kamu lakukan?" Yi Zhengyan, Direktur Pengajaran, berkata, "Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas dalam surat pemberitahuan bahwa Anda memukul guru Guqin tanpa alasan, yang mengakibatkan cedera serius, dan Anda melakukan tindakan yang tidak tahu malu seperti itu dengan orang-orang muda yang tidak baik di masyarakat di depan seluruh guru dan siswa sekolah, yang berdampak sangat buruk pada sekolah. Wajar saja jika Anda diberhentikan. Persetan dengan Anda." Zhao Xiaodan berkata dengan marah, "Apa yang tidak beralasan? Mengapa saya memukul orang? Anda tahu dalam hati Anda, dan apa itu pemuda yang tidak baik secara sosial. Orang itu adalah pacar saya. Secara hukum, menikah sudah cukup di usia saya. Kualifikasi apa yang harus Anda miliki untuk memberitahu? Zhao Xiaodan, tolong perbaiki sikap Anda." Kepala sekolah berteriak, "Sekolah tidak akan menzalimi orang baik, tetapi tidak akan pernah membiarkan orang yang melanggar peraturan sekolah. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat pergi ke Biro Pendidikan untuk menuntut saya, tetapi sekarang, Anda telah dikeluarkan. Silakan segera pergi, Satpam, dan bersihkan orang yang tidak berguna ini." Kedua Satpam itu segera datang ke sini. Zhao Xiaodan menatap, siapa yang berani datang dan mencoba. Sekelompok anak laki-laki segera berkumpul di sekitarnya. Sebenarnya, kedua Satpam itu juga adalah adik laki-laki Zhao Xiaodan. Mereka datang untuk berpura-pura, jadi mereka tidak melakukan tindakan yang berarti. "Botak, kamu benar-benar akan bermain denganku, bukan? Oke, bibiku akan bermain denganmu hari ini." Saat Zhao Xiaodan berbicara, dia melompat ke atas panggung dan membubarkan para penari yang menari di atas. Dia mengambil mikrofon dari pembawa acara dan berteriak kepada puluhan ribu guru dan siswa di auditorium, "Dengar, aku akan mengatakan yang sebenarnya sekarang." Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah kepala pengajar dan berkata dengan marah, "Pria botak ini adalah paman dari Kalkun kecil. Dialah yang menjebakku di awal kompetisi sastra ini. Pemain Guqin yang bertugas sebagai pengiring juga disuap olehnya terlebih dahulu. Dia sengaja berpura-pura tidak enak badan sebelum penampilanku dan memaksaku untuk mengundurkan diri dari kompetisi dengan menyamar. Temanku kebetulan bisa memainkan Guqin. Pria itu adalah pacarku. Dia bukan pemuda yang buruk di masyarakat. Sekolah tidak mensyaratkan bahwa dia tidak boleh jatuh cinta. Apa salahnya mencium pacarku tadi?" Petik 2. Sebenarnya pria botak itu sengaja menargetkanku untuk menguntungkan Kalkun kecil. Apakah masuk akal jika semua orang mengatakan ini? Tidak masuk akal. Ini omong kosong. Kakak dan kami mendukungmu. Orang-orang berikut segera menanggapi, dan seluruh auditorium menjadi kacau untuk sementara waktu. Direktur pengajaran sangat marah sehingga dia tersipu dan lehernya tebal sehingga dia menepuk meja dengan keras dan berkata dengan marah, "Siapapun yang berani membujuk akan dipecat bersama." Setelah itu, dia melotot ke Zhao Xiaodan dan berkata dengan keras, "Jangan memuntahkan darah di sini. Singkatnya, saya memecat Anda sebagai direktur pengajaran sekarang. Silakan pergi segera, atau saya akan melapor ke pejabat." Melapor ke pejabat, hahaha. Zhao Xiaodan sama sekali tidak takut. Dia tertawa di atas panggung. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah terhubung, dia melompat dari panggung dan menyerahkan telepon kepada direktur pengajaran. "Laporkan, pejabat terbesar ada di sini." Direktur pengajaran bingung dengan hasil panggilan tersebut. Tepat setelah mendengarnya, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia sangat takut hingga berkeringat dingin. Ya, aku salah. Aku tidak berani lagi, ya. Setelah menjawab telepon, dia benar-benar berlutut dan menangis kepada Zhao Xiaodan. "Zhao Xiaodan, aku salah. Tolong jangan khawatirkan aku. Aku bingung sejenak. Tolong maafkan aku." Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Beberapa guru yang tidak dikenal di sebelahnya, bingung, "Direktur, apa yang kamu lakukan?" "Diam." Direktur pengajar berkeringat deras dan dahinya keluar. Hanya dia yang tahu siapa yang berbicara dengannya di ujung telepon tadi. "Sekarang jangan katakan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan, selama Zhao Xiaodan bersedia memaafkannya, bahkan jika dia ditelanjangi." Zhao Xiaodan tersenyum dingin, "Jika kamu ingin aku memaafkanmu,
kamu dapat memberitahu kami apa yang sebenarnya. Jika kamu melewatkan satu kata pun, kamu dapat mempertimbangkan konsekuensinya sendiri. Kepala sekolah dengan cepat mengambil alih mikrofon dan berteriak kepada orang-orang, ini salahku dari awal sampai akhir. Zhang Wenjing, kalkun kecil, bukanlah keponakanku. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba menemukanku dan memintaku untuk membantunya memenangkan kejuaraan di pameran seni. Syaratnya adalah dia menginap di rumahku malam itu dan berjanji untuk menjadi putriku di masa depan. Ini seperti meledakkan hulu ledak nuklir. Mata semua orang tertuju pada kalkun kecil itu. Kalkun kecil itu meringis, menggigit bibirnya dengan erat, dan matanya malu, marah, dan dingin. Kepala sekolah tidak dapat menahannya saat ini. Dia tidak berani menyembunyikan sepatah kata pun dan melanjutkan, lalu saya menyapa Master Guqin terlebih dahulu dan memintanya untuk sengaja meletakkan piknya sebelum Zhao Xiaodan tampil. Wajar saja kalau Zhao Xiaodan memukulnya. Tidak salah lagi, saya khawatir Zhang Wenjing marah dan tidak akan menjadi putri saya di masa mendatang, jadi saya mengarang fakta, sengaja membesar-besarkan, dan mengirim surat pemberitahuan untuk mengeluarkan Zhao Xiaodan. Petik 2. Sekarang saya minta maaf atas perilaku tercela saya di depan semua guru dan siswa sekolah. Mohon maafkan saya. Sekaligus, saya mengeluarkan Zhang Wenjing dari sekolah atas tindakan tidak tahu malu ini. Saya sendiri juga menanggung kesalahan dan mengundurkan diri. Saya hanya meminta Zhao Xiaodan untuk memaafkan saya. Pada saat ini, kepala sekolah tidak boleh mengundurkan diri. Baru saja, orang besar itu bisa mengatakan sesuatu. Jika Zhao Xiaodan tidak memaafkannya, kehidupan kecilnya akan berakhir. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Zhao Xiaodan adalah putri orang besar itu. Jika dia tahu ini, dia tidak akan berani meminjam 100.000 keberaniannya. Keluar, Zhao Xiaodan berkata dengan galak, berapa banyak hal buruk yang telah kau lakukan di posisi ini dan berapa banyak uang haram yang telah kau kumpulkan. Pergilah ke kantor pemerintah dan serahkan dirimu. Baiklah, aku akan menyerahkan diri sekarang. Kepala sekolah berlari keluar, yang merupakan hasil terbaik baginya. Ia dengan sukarela menyerahkan diri dan berjongkok di dalam selama 3 atau 5 tahun paling lama, yang lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Ketika kebenaran terungkap, semua orang tidak hanya memarahi kepala sekolah, tetapi juga menunjuk kalkun kecil itu. Kalkun kecil itu berdiri di sudut, menghadapi hinaan dan pelecehan di sekitarnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Ia hanya menatap Zhao Xiaodan dengan tatapan yang sangat kesal, lalu berbalik tanpa suara dan berjalan menuju pintu. Kakak Dan hebat sekali. Orang-orang di bawah berteriak. Kakak Dan adalah Kakak Dan. Sungguh luar biasa bahwa ia mengirim kepala sekolah yang biasanya sombong itu ke biro melalui panggilan telepon. Zhao Xiaodan menarik napas dalam-dalam, mengambil mikrofon dan berkata, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan Universitas Nanjiang, tetapi aku tidak akan meninggalkan Nanjiang dalam waktu dekat. Jika ada sesuatu di masa mendatang, hubungi aku kapan saja. Karena kau memanggilku saudari dan, aku harus bertanggung jawab padamu sampai akhir. Setelah itu, meletakkan mikrofon dan berbalik. Mendominasi, bebas dan santai, berani dan benar. Ini adalah karakter Zhao Xiaodan. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bersekolah, dia tidak akan semenarik sebelumnya. Meskipun direktur pengajaran tidak mengungkapkan identitasnya, puluhan ribu guru dan siswa ini bukanlah orang bodoh. Aku mungkin bisa menebak bahwa latar belakangnya tidak biasa. Dengan cara ini, jika mereka memikirkannya sendiri di masa mendatang, pasti akan ada kesenjangan di kelas. Mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan dan mempertahankannya. Dia tidak menyukai perasaan ini. Awalnya, dia sudah lelah dengan perasaan ini dan pergi jauh-jauh ke Nanjiang, sebuah kota kecil tingkat 3, untuk bersembunyi. Tidak seorang pun di sini yang tahu siapa dia. Ketika kami cocok dengannya, kami bersedia memanggilnya saudari Dan, bukan karena latar belakangnya, tetapi karena dirinya sendiri. Ketika dia masih Zhao Xiaodan, dia bisa membuat banyak orang yang menganggapnya sebagai teman dari lubuk hatinya. Tetapi jika dia adalah Nona Zhao, semua yang dia lihat adalah palsu. Ini bukanlah kehidupan yang dia inginkan. Yang Xuan sedang menonton TV dan mengobrol dengan Sunan di rumah. Kamarnya tidak besar, tetapi bersih dan rapi. Ada beberapa buah-buahan sederhana di atas meja teh. Demikian pula, ini adalah kehidupan favorit Yang Xuan. Ada banyak orang yang mengejarnya di dunia,
Tetapi Yang Xuan sulit untuk mengatakan apakah mereka mengejar juara Hou atau Yang Xuan sendiri. Untuk Zhao Xiaodan, Yang Xuan mungkin menebak bahwa latar belakang gadis itu tidak sederhana, tetapi dia tidak tertarik untuk menyelidiki siapa yang ada di balik Zhao Xiaodan. Bagaimana kamu mencium aroma parfum itu? Sunan tiba-tiba mengendus. Hati Yang Xuan panik, dan cara rahasianya buruk. Ketika Zhao Xiaodan mencium dirinya sendiri, dia hanya melihat lipstik di bibirnya, tetapi lupa membersihkan parfum di tubuhnya. Oh, benarkah? Mengapa aku tidak bisa menciumnya? Yang Xuan berpura-pura mencium dirinya sendiri dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, mungkin itu milik Li Yun. Baru saja dia naik mobil bersamaku. Omong kosong, Sunan menatap. Li Yun tidak pernah menggunakan parfum. Dia datang dari kebenaran. Dari mana parfum itu berasal? Yang Xuan mengatupkan keempat jarinya dan berkata dengan serius, menantu perempuan, mengapa kamu mulai meragukanku lagi? Bukankah kamu mengatakannya terakhir kali? Kamu harus percaya padaku. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan berbicara tentang main-main di luar, bahkan jika itu seorang wanita. Bang-bang, pada saat ini, seseorang mengetuk pintu di luar. Sunan bangkit dan membuka pintu. Dia melihat seorang wanita cantik berkaki panjang mengenakan celana pendek panas berdiri di luar dan berkata, apakah ini rumah Yang Xuan? Sunan menatap si cantik, lalu menoleh dan menatap Yang Xuan dengan tenang, mencarimu. Aku menyeka. Yang Xuan berkeringat deras. Enron belum selesai. Kesalahpahaman tentang badai telepon terakhir belum sepenuhnya berlalu. Sekarang dia telah datang ke pintu. Mengapa kamu di sini? Di malam yang besar ini, teleponlah terlebih dahulu. Rumah ini terlalu kecil. Ayo keluar dan cari tempat untuk duduk dan mengundangmu makan kebab. Yang Xuan Lian mendorong Enron keluar. Badai telepon terakhir sudah cukup. Gadis itu harus menusuk langit ketika dia datang ke pintu. Yang Xuan, bagaimana kamu bisa memperlakukan tamu seperti itu? Sunan berkata dengan tenang, semua pengunjung adalah tamu. Masuklah dan duduklah. Saat dia berbicara, dia juga memperhatikan Yang Xuan, memegang tangan Enron, dengan antusias membawanya ke dalam rumah, menuangkan teh hangat dan mencuci sepiring buah. Jantung Yang Xuan terus berdetak. Dia tahu bahwa menantu perempuannya tenang sebelum badai. Dia duduk dengan aman di sofa, sedikit menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Xuan membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sunan juga tampak tenang dan menatap mereka dengan mata penuh arti. Ada keheningan yang mengerikan di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Sunan berkata dengan tenang, jika tidak nyaman bagiku untuk berada di sini, aku akan menghindarinya terlebih dahulu. Kalian berdua berbicara perlahan. Jika tehnya tidak cukup, hubungi aku kapan saja. Nona Su, aku punya beberapa kata untuk disampaikan kepadamu. Enron tiba-tiba berbicara. Yang Xuan khawatir. Apa yang ingin dilakukan gadis itu? Nona Su, terakhir kali aku menelepon dan dengan sengaja menjebak Yang Xuan. Aku datang ke sini hari ini untuk mengklarifikasi masalah ini kepadamu. Tolong jangan salahkan Yang Xuan. Yang Xuan sepenuh hati kepadamu. Mohon maafkan aku atas perilakuku yang tidak rasional. Kemudian Enron berdiri dan membungkuk kepada Sunan. Yang Xuan sama sekali tidak tahu apa-apa. Gadis ini seharusnya tidak minum obat yang salah hari ini. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu bijaksana? Saudara si Yang Xuan. Kemudian Enron menoleh dan menatap Yang Xuan dengan tulus. Aku ingin belajar ilmu pedang darimu. Terimalah aku sebagai muridmu. Yang Xuan tercengang. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk belajar ilmu pedang? Enron memancarkan cahaya redup di matanya dan berkata, dulu aku terlalu bodoh. Mengandalkan kasih sayang keluargaku, aku keras kepala dan ceroboh. Aku hanya memikirkan diriku sendiri dan tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Aku sangat egois. Tetapi sekarang aku ingin mengerti bahwa aku tidak boleh begitu egois. Aku ingin belajar ilmu pedang dengan giat, melindungi kakek dan melindungi semua orang di sekitarku. Setelah mendengar ini, Yang Xuan mengangguk dengan puas, dan sedikit rasa lega muncul di matanya. Tampaknya gadis itu benar-benar menjadi lebih peka setelah kejadian terakhir. Namun, mempelajari ilmu pedang membutuhkan bakat. Enron tidak memiliki latar belakang di bidang ini, jadi Yang Xuan Wan tersenyum sopan. Kamu tidak harus belajar ilmu pedang untuk melindungi orang-orang di sekitarmu. Selama kamu bisa mengendalikan emosimu dengan baik, rendah hati, dan membantu keluargamu menjalankan bisnis dengan sepenuh hati. Lagi pula,
mempelajari ilmu pedang tidaklah semudah itu. Jika kamu benar-benar tertarik, kamu dapat mempelajari beberapa jurus dari kakekmu saat kamu senggang. Saatnya untuk berlatih. Begitu ya, Saudara Yang, aku akan mendengarkanmu. Enron berbisik, kalau begitu aku akan pergi ke Eropa untuk melanjutkan studi besok, menyelesaikan kuliahku terlebih dahulu, lalu kembali untuk membantu keluargaku menjalankan bisnis. Hari ini sudah malam, jadi aku akan pergi dulu. Baiklah, kakekmu akan sangat senang jika kamu berpikir begitu. Yang Xuan tersenyum. Setelah mengantar Enron pergi, Sunan menatap Yang Xuan dengan tatapan curiga. Kapan kamu mengenal gadis secantik itu? Dan, tadi dia bilang ingin belajar ilmu pedang darimu. Yang Xuan menjelaskan sambil tersenyum, aku harus menceritakan ini kepadamu perlahan-lahan. Apakah kamu tahu siapa dia? Siapa? Cucu perempuan An Tianhe. Apa? Sunan berkata dengan heran, apakah dia cucu perempuan An? Yang Xuan mengangguk. Dulu aku belajar beberapa ilmu pedang dari seorang lelaki tua. Kebetulan An Tianhe juga seorang pecinta ilmu pedang. Dia bertemu denganku di pertemuan pertukaran sebelumnya. Aku bermain beberapa trik di depannya dan mengelabui beberapa kata. An Tianhe mengira aku seorang ahli. Aku menjadi akrab begitu aku datang dan pergi. Secara alami, aku akrab dengan cucunya. Sunan tiba-tiba menyadari, tidak heran An Tianhe bersedia menawarkan kita kondisi yang menguntungkan seperti itu. Itu karena kamu. Kemudian dia dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Yang Xuan, dan mulutnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Dia berkata dengan lembut, Yang Xuan, aku benar-benar berpikir kamu telah berubah dan menjadi gigih. Kamu telah membantuku memecahkan banyak hal akhir-akhir ini, dan aku merasa semakin bergantung padamu. Yang Xuan dengan lembut memegang bahu satu sama lain dan berkata dengan senyum lembut, kalau begitu kamu bisa mengandalkanku sepanjang hidupmu. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa selama aku di sini di masa depan, kamu tidak akan diizinkan untuk dirugikan sama sekali. Sayang, kamu harus istirahat lebih awal. Aku harus pergi bekerja malam ini. Seorang tamu memintaku untuk menyewa mobil. Yang Xuan berdiri sambil tersenyum. Baiklah, berkendaralah dengan pelan dan perhatikan keselamatan. Sunan berkata kepadaku, baiklah, kamu istirahatlah lebih awal. Yang Xuan keluar sambil tersenyum dan langsung menuju ke kediaman Skylark dan Begonia. Baru saja Enron menyebutkan belajar pedang, yang tiba-tiba mengingatkannya pada pembuatan pedang untuk Skylark dan Begonia. Bakat roh pedang bahkan lebih langka dari langka. Sangat mendesak untuk mengeluarkan dua senjata ajaib untuk mereka. Kau tidak bisa menyia-nyiakan dua roh pedang ini di tanganmu sendiri. Aku sudah melihat tuanku. Skylark dan Begonia bekerja sangat keras. Meskipun sudah larut malam, kedua saudari itu masih berlatih pedang di halaman dengan mengenakan celana ketat hitam. Melihat Yang Xuan, mereka bergegas menyapa. Tidak ada hadiah, kalian berdua terus berlatih. Aku ingin melihat apa yang telah kalian capai. Yang Xuan berkata, ya, budak. Skylark dan Begonia mengambil pedang mereka dan terus berlatih. Kemajuan mereka dapat digambarkan sebagai pesat. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Namun, Yang Xuan diam-diam mengerutkan kening. Meskipun tingkat kemajuannya luar biasa, mereka adalah bakat roh pedang yang langka. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kemajuan mereka seharusnya jauh lebih dari itu. Kedua saudari itu bekerja sangat keras. Mereka berlatih pedang hampir sepanjang waktu kecuali makan dan tidur, jadi itu pasti bukan karena mereka malas. Dan metode berlatih pedang juga diserahkan oleh Yang Xuan, yang tidak menjadi masalah. Alasannya adalah bahwa yang mereka kekurangan sekarang adalah dua senjata ajaib yang cocok untuk mereka. Tidak peduli seberapa tinggi bakat pedang itu, mereka harus memiliki pedang yang tiada taraf. Ini seperti prajurit khusus. Meskipun dia sangat kuat, perlengkapannya juga sangat penting. Tanpa perlengkapan, efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Skylark dan Begonia telah mencapai titik kemacetan dalam ilmu pedang mereka. Jika mereka tidak mendapatkan dua senjata ajaib sesegera mungkin, bakat mereka hanya dapat dikonsumsi sedikit demi sedikit. Kalian berdua berhenti berlatih gerakan pedang mulai hari ini. Jika kalian tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, lihat saja spektrum pedang. Yang Xuan memberitahu saya. Ya, saya akan melakukannya. Skylark dan Begonia mendengarkan kata-kata Yang Xuan dan hampir tidak pernah bertanya mengapa. Mereka hanya melakukan apa yang dikatakan Yang Xuan. Setelah meninggalkan kediaman burung Lark dan Begonia,
Yang Xuan bersandar di sandaran kursi mobil dan mengerutkan kening. Ada banyak bahan yang dibutuhkan untuk menempa pedang. Saat ini, hanya anak-anak Ciyu dan Heisha Kirin yang ditemukan, yang jauh dari cukup. Tetapi bagaimana menemukan bahan-bahan yang tersisa? Belum lagi masyarakat orang-orang biasa, bahkan di dunia yang gelap, bahan-bahan ini langka, dan sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Pada saat yang sama, hutan pegunungan sekitar 100 km jauhnya dari kota Nanjiang. Lampu polisi berkedip-kedip di sekitar, dan penjaga kota yang bersenjata lengkap dan tentara bersenjata mengelilingi hutan pegunungan yang sederhana. Xia Wanxin, komandan termuda Brigade Investigasi Kriminal penjaga kota dalam sejarah kota Nanjiang, sangat cemas sehingga suaranya berubah, "Direktur, jika ini terus berlanjut, kita akan mati lebih banyak orang. Saya meminta untuk segera mengirim permintaan bantuan ke militer dan biarkan dia memobilisasi tim khusus." Omong kosong. Direktur adalah seorang pria parubaya berusia lebih dari 50 tahun, sebagian botak dan sebagian gemuk. Dia dengan marah memarahi, "Ini hanya kasus kriminal biasa. Tidak perlu mengganggu militer. Apa yang biasanya kamu makan? Hanya selusin gangster tidak bisa mengalahkan mereka. Dengarkan perintahku dan terus atur orang untuk menyerang gunung. Pastikan untuk memusnahkan gangster ini. Yang terbaik adalah menangkap beberapa hidup-hidup." Ketika Xia Wanxin mendengar kata-kata ini, dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Direktur baru saja dipindahkan dari atas beberapa waktu lalu. Dia tidak memiliki banyak keterampilan, tetapi dia selalu memikirkan pencapaian politiknya dan membuat prestasi besar. Dia hanya tahu untuk terlibat dalam formalisme yang berlebihan sepanjang hari. Namun, hati Xia Wan ini juga toleran. Lakukan saja pekerjaan mereka sendiri. Tetapi kali ini berbeda. Puluhan orang yang mengintai di pegunungan dan hutan bukan hanya gangster biasa. Tetapi sekelompok elemen bersenjata yang sangat terampil dan diperlengkapi dengan baik. Sejak Xia Wanxin bergabung dengan Cheng Wei, dia telah bertemu dua lawan dengan efektivitas tempur yang kuat sejauh ini. Sejak hari pertama ia bergabung dengan Cheng Wei, ia tidak pernah berpikir untuk takut mati, tetapi itu tidak berarti melakukan pengorbanan yang tidak berarti. Sebelumnya dan sesudahnya, mereka telah melancarkan 3 kali serangan ke hutan pegunungan ini, tetapi setiap kali mereka dipukul oleh lawan mereka tanpa melawan, dan korbannya sangat banyak. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dalam kasus ini, permintaan bantuan harus segera dikirim ke militer. Namun, sekretaris baru itu dengan tegas menolaknya. Meskipun ia mengatakan alasan yang kedengarannya muluk, alasan sebenarnya adalah ia takut memengaruhi pencapaian politiknya. Ia menolak untuk melewatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi besar. "Kepala, saya mohon, kirim permintaan bantuan ke militer. Jika ini terus berlanjut, rakyat kita hanya akan terus mati sia-sia." Xia Wanxin menggertakkan giginya dan memohon dengan nada memohon. Dia benar-benar tidak ingin melihat lebih banyak orang masuk dan mati sia-sia. "Apakah Anda baru pertama kali menjadi penjaga kota?" Direktur berkata, "Sebagai penjaga kota, Anda harus siap berkorban untuk negara dan rakyat kapan saja. Bagaimana Anda bisa menduduki jabatan kapten ketika Anda begitu rakus akan hidup dan takut mati? Sekarang dengarkan perintah saya dan segera atur orang untuk melancarkan serangan putaran keempat terhadap para gangster. Pastikan untuk memusnahkan mereka, tetapi biarkan beberapa orang hidup." "Anda gila, bukan?" Pada saat ini, Xiao Zhenhong, yang berlumuran darah, datang dari samping dengan mata melotot dan berkata dengan marah, "Apakah Anda tahu orang macam apa yang ada di sini?" "Saya katakan, ini adalah tim dengan pelatihan khusus yang sangat profesional. Mereka memiliki kualitas tempur yang sangat tinggi dan peralatan kelas 1 tingkat atas. Ketika orang-orang kita masuk, mereka saling membunuh tanpa melihat siapapun. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Di hutan pegunungan ini, ada ranjau yang dipasang oleh lawanku di mana-mana. Saudaraku telah terbunuh dan terluka berkali-kali, tetapi aku bahkan tidak bisa melihat bayangan lawanku. Jika aku tidak mengirim permintaan bantuan ke militer." "Kapten Xiao," direktur menyela Xiao Zhen, "sebagai tentara bersenjata, kamu harus siap berkorban untuk negara dan rakyat kapan saja. Apa gunanya kematian beberapa orang? Apakah ini membuatmu takut? Jika kamu serakah untuk hidup dan takut mati, kamu dapat segera membawa orang-orangmu pergi. Namun, aku akan dengan jujur menyatakan dalam laporan bahwa Kapten Xiao serakah untuk hidup dan takut mati hari ini. Jika kamu diselidiki pada saat itu,
aku pikir kamu mampu menanggung tanggung jawab ini. Setelah itu, dia mendengus dingin dari lubang hidungnya, menoleh ke satu sisi, dan bahkan tidak melihat Xiao Zhen. Kedua tangan Xiao Zhen berdecak, dan matanya tampak retak. Dia berharap bisa segera mencabut senjatanya dan membunuh bajingan di depannya. Dalam hal kepegawaian, mereka adalah tentara bersenjata dan tidak termasuk dalam yurisdiksi kesehatan perkotaan, tetapi mereka bekerja sama dengan tanggung jawab Departemen Kesehatan Perkotaan setempat. Tentu saja, Xiao Zhen tidak takut mati. Jika dia bisa membawa belasan penjahat di pegunungan ke pengadilan dengan pengorbanannya sendiri, dia bahkan tidak akan mengedipkan kelopak matanya. Tetapi itu tidak berarti Anda dapat terus mati sia-sia. Orang bodoh di depanku tidak tahu kekuatan orang-orang di dalam. Xiao Zhen juga telah menerima pelatihan khusus profesional. Dia tahu lebih baik daripada siapapun teror macam apa yang ada di pegunungan dan hutan. Bahkan jika pasukan khusus militer datang, saya khawatir itu hanya nasib buruk. Jika Anda ingin bersaing dengan orang-orang ini di pegunungan dan hutan, militer setidaknya harus memobilisasi pasukan khusus di tingkat Raja Dewa untuk bersaing dengan mereka. Belum lagi prajurit bersenjata biasa dan penjaga kota, tidak peduli berapa banyak serangan yang mereka luncurkan, mereka hanya terbunuh sia-sia. Saat berikutnya, Xiao Zhen tiba-tiba mengeluarkan pistolnya, meletakkannya di dahi pihak lain dan dengan marah berkata, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya dan segera mengirim permintaan bantuan ke militer. Xiao Zhen, apa yang kamu inginkan? Direktur gemetar ketakutan. Pada saat yang sama, puluhan penjaga kota di sekitar mengarahkan senjata mereka ke Xiao Zhen dan berteriak dengan marah, letakkan senjatanya. Xiao Wan juga khawatir. Perilaku Xiao Zhen sudah cukup bagi penjaga kota di sekitarnya untuk menembaknya secara langsung. Kapten Xiao, letakkan senjatanya. Jangan bergerak. Siapapun yang berani bergerak, aku akan menembak sekarang. Xiao Zhenhong berkata dengan mata tajam, aku tahu apa yang kulakukan sekarang, tetapi aku tidak bisa melihat lebih banyak orang masuk dan mati sia-sia. Aku memperingatkan untuk terakhir kalinya dan segera mengirim permintaan bantuan ke militer. Setelah kejadian itu, bahkan jika aku ingin menembakku, aku tidak akan mengerutkan kening. Kapten, pada saat ini, seorang prajurit bersenjata berlumuran darah tersandung ke sini dan berteriak, Kapten Xiao, aku baru saja mendapat petunjuk penting. Para militan di dalam memiliki bom biokimia yang sangat mematikan di tangan mereka, dan akan meledakkan bom itu dalam 1 jam. Sekarang hitungan mundur telah dimulai. Apa? Bom biokimia? Semua orang terkejut. Xiao Wanxin buru-buru bertanya, apakah kamu tahu bom biokimia apa yang setara itu? Prajurit bersenjata itu tersentak, padanan spesifiknya tidak jelas, tetapi menurut informasi yang dapat dipercaya, begitu bom itu meledak, seluruh kota Nanjiang akan menderita. Kata-kata ini menghantam hati semua orang seperti palu yang berat. Informasi itu tidak mungkin salah. Dahi kepala botak itu penuh dengan butiran keringat. Meskipun dia seorang idiot, dia tahu apa arti dari 4 kata, bom biokimia. Dia ragu-ragu, jika bom itu meledak, bukankah mereka akan terbunuh bersama? Isi informasinya telah diverifikasi secara terperinci dan tidak akan ada kesalahan. Prajurit bersenjata itu menyeka darah di wajahnya dan berkata, selusin orang di dalam ini adalah ekstremis. Mereka menyelinap ke Tiongkok kali ini dan tidak berencana untuk kembali. Suasana menjadi sunyi senyap. Direktur itu menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan enggan, kalau begitu, kirim laporan bantuan ke militer. Dia sangat senang karena dia paling peduli dengan prestasi politiknya, tetapi sekarang tampaknya dia harus memilih kompromi. Jika bom itu meledak, jangan sebutkan prestasi politiknya saat itu. Itu adalah kelalaian tugas yang serius. Mungkin dia tidak bisa mempertahankan topi hitam di kepalanya. Sudah terlambat. Xiao Zhen sangat marah hingga ingin mencongkel matanya. Menurutmu, apakah pasukan khusus tingkat Raja Dewa militer itu seperti lobak di jalan, yang dapat ditemukan kapan saja? Jumlah pasukan khusus tingkat Raja Dewa di seluruh negeri tidak akan pernah lebih dari 1 tamparan, dan mereka bertanggung jawab langsung kepada otoritas tertinggi. Jika mereka melapor sekarang, mereka akan tiba di tempat kejadian dalam waktu 3 jam. Dahi direktur itu berkeringat dingin, lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Kau bertanya padaku apa yang harus kulakukan. Bukankah kau baru saja menghancurkannya, sialan. Pada saat ini, Xiao Zhen telah mengabaikan terlalu banyak hal dan langsung melontarkan kata-kata kasar.
Dia menekan kemarahan batinnya, berusaha tetap tenang, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menatap Xiao Wan dan berkata, tidak ada cara lain sekarang. Kita hanya bisa mengerahkan semua orang yang kita bisa dan terus menyerbu masuk. Tapi kau hanya bisa mati sia-sia. Xiao Wanxin menggigit bibirnya dan berkata. Mata Xiao Zhen penuh dengan ketidakberdayaan dan berkata dengan senyum pahit, tidak ada cara lain. Bahkan jika kita mati, kita harus bergegas masuk. Sekarang setelah kita memilih profesi ini, kita siap berkorban kapan saja, tapi jika kita masih tidak melindungi Nanjiang setelah berkorban, aku tidak bisa menutup mataku bahkan jika kita mati. Setelah itu, dia menatap langit dan menghembuskan napas panjang, berkata dengan keras, sampaikan perintahku, semua yang bisa bernapas, berkumpul, beri kalian waktu 3 menit, tulis catatan bunuh diri, dan kemudian bergegas masuk bersamaku. Ya, sekelompok tentara bersenjata menjawab serempak, dan tidak ada yang bergidik dan takut. Tunggu sebentar, pada saat ini, Xiao Wanxin tiba-tiba teringat sesuatu. Melihat Xiao Zhen, dia berkata, aku teringat seseorang. Jika dia ada di sini, mungkin keadaan akan membaik. Siapa? Xiao Zhen bertanya-tanya, para gangster di dalam bukanlah masalah kecil. Tidak ada yang bisa membantu mereka kecuali tim khusus di tingkat Raja Dewa. Aku khawatir tidak ada gunanya siapa yang datang sekarang. Setelah itu, Xiao Zhen tercengang. Tampaknya dia tiba-tiba teringat seseorang dan berkata, kamu mengatakan orang itu terakhir kali. Xiao Wanxin mengangguk dengan lembut. Belum lama ini, mereka juga bertemu dengan sekelompok elemen bersenjata dengan pelatihan khusus di sebuah gedung di pusat kota Nanjiang. Tepat ketika mereka bingung, seorang pemuda tiba-tiba datang, menunjukkan efektivitas tempur yang jauh lebih dari yang mereka ketahui, dan dengan mudah memecahkan kasus penculikan. Ya, bagaimana aku bisa melupakannya? Dia juga seorang prajurit Raja Dewa. Xiao Zhen menepuk pahanya dengan keras, dan kedua matanya tiba-tiba bersinar terang. Cobalah segala cara untuk menemukan orang itu segera. Bahkan jika kamu berlutut untuknya, kamu harus memintanya untuk melakukannya. Direktur botak di satu sisi mendengar di awan, siapa yang kamu bicarakan? Meskipun Xiao Wanxin berharap dia bisa membunuh kepala botak yang tidak berharga ini, sekarang pihak lain adalah yang lebih unggul, dan masih menceritakan masalahnya secara rinci di bawah tekanan. Tentu saja, detail spesifiknya tidak diungkapkan terlalu banyak. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka mengenal seseorang dan memiliki keterampilan hebat. Jika mereka mengundangnya, keadaan mungkin akan membaik. Tidak ada dalam staf kami. Direktur botak itu tampak ragu-ragu. Tidak baik bagi reputasi kami untuk meminta seseorang di luar perusahaan untuk menyelesaikan masalah sebesar itu. Kalau begitu, kamu memiliki kemampuan untuk datang sendiri, jadi kamu akan memiliki reputasi. Xiao Zhen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak marah. Pada saat ini, pria tua botak itu masih memikirkan reputasinya. Baiklah, baiklah. Direktur botak itu dengan enggan menghela napas dan berdeham, segera beritahu orang itu dan biarkan dia segera datang ke tempat kejadian. Meskipun Xiao Zhen telah memberitahu orang-orang seperti Yang Xuan untuk tidak pernah mencoba melacak dan menyelidiki informasi apapun tentangnya. Namun, identitas Yang Xuan saat ini, bagaimanapun juga, masih milik warga kota Nanjiang. Tidak sulit bagi Xiao Wanxin untuk menemukan informasi kontaknya. Semua orang menunggu dengan cemas dan penasaran untuk melihat seperti apa sosok seperti dewa di mulut Xiao Wanxin dan Xiao Zhen. Setelah beberapa saat, seorang pemuda biasa mengenakan celana pantai dan kaos oblong besar perlahan datang ke sisi ini. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Beberapa penjaga kota dan tentara bersenjata mengangkat senjata mereka dan berteriak kepada mereka. Direktur botak itu menahan napas saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk mencari tempat untuk melampiaskan amarahnya dan berkata dengan marah, siapa kalian? Masuk ke barikade tanpa izin. Ayo, borgol aku. Beberapa penjaga kota segera bergegas, tetapi saya tidak tahu mengapa. Mereka hanya bergegas dan jatuh ke tanah sebelum mereka sempat memberikan tanggapan. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menembak. Pegang kepalamu dengan kedua tangan dan jongkok. Kepala botak itu mengeluarkan pistolnya dan berteriak dengan marah. Dia tidak berdaya menghadapi sekelompok orang di pegunungan, tetapi dia penuh dengan otoritas terhadap pemuda itu. Yang Xuan menyipitkan matanya, sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya, dan berkata dengan tidak sabar, sebaiknya kamu tidak mengarahkan pistol ke arahku.
Letakkan senjatamu, seru Xiao Zhen, merasakan jantungnya berdebar kencang sejenak. Dia tahu siapa pihak lain itu. Begitu dia membuat mereka marah, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Saudaraku, demi seluruh Nanjiang dan jutaan orang di Nanjiang, aku memintamu untuk membantu kami. Xiao Zhen melangkah maju dan tidak ada omong kosong sama sekali. Xiao Wanxin juga berjalan mendekat dan berkata dengan tulus, kami tahu tidak sopan mengganggu Anda, tetapi sekarang benar-benar tidak ada cara lain. Apakah dia orang yang baru saja kalian berdua katakan? Direktur botak itu tertegun dan melangkah maju, melirik Yang Xuan dari atas ke bawah, mengerutkan kening dan berkata, Anda tidak boleh membuat kesalahan. Di matanya, orang yang datang seharusnya adalah orang dengan pinggang yang kuat dan punggung harimau. Ya, orang di depannya polos dan muda. Dia tidak terlihat seperti seorang master. Setelah dikonfirmasi, dia menyerang Yang Xuan dengan suara resminya, dengar, misi ini sangat rahasia. Jika Anda berani mengungkapkan setengah kata, saya akan membiarkan Anda menanggung konsekuensi yang paling serius. Sekarang saya membuat pengecualian dan menyetujui Anda untuk bekerja sama dengan kami untuk menyelesaikan tugas ini. Anda harus mematuhi perintah saya dalam semua tindakan, jika tidak. Hati Xiao Zhen dan Xiao Wan menjadi pucat karena mereka telah melihat sedikit ketidaksenangan dan kedinginan di mata Yang Xuan.